Halo Sobat Donghua, pasti pada nungguin kan kelanjutan BTT Ranah Dewa? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, klon Xiaoyan berada di sekte pil 9 putaran di alam dewa 9 surga dan secara diam-diam mengikuti ujian Dansun. Identitasnya akhirnya dikenali oleh King Teng yang kemudian memberinya informasi penting tentang api 9 kegelapan Xuanming, sumber api peringkat kedua yang berada di jurang Xuanming. Setelah menerima peta dan informasi tersebut, Xiaoyan memutuskan menuju dunia paling bawah dari alam dewa 9 surga untuk mendapatkan sumber api itu demi semakin memperkuat kekuatannya. Dan pada saat ini setelah menyelesaikan urusannya di dalam aula, Xiaoyan pun keluar dengan tenang. Begitu berada di luar, dia segera melepaskan jiwa gerak void miliknya. Kekuatan jiwa itu menyebar luas ke segala arah seperti gelombang tak kasat mata, menelusuri ruang di sekitarnya untuk mencari jalur yang bisa dilalui. Di alam dewa 9 surga, setiap dunia memiliki aturan tersendiri. Tidak sembarang orang bisa menembus dan berpindah antar dunia. Satu-satunya cara adalah melalui titik simpul antar alam, yaitu jalur tetap yang berfungsi sebagai titik kenaikan atau gerbang yang menghubungkan satu dunia dengan dunia lainnya. Dari informasi yang dia kumpulkan sebelumnya, Xiaoyan kini mengetahui dengan jelas bahwa dirinya sedang berada di alam tertinggi, yaitu lapisan dunia paling atas dari alam dewa 9 surga. Setelah memastikan letak simbol dunia tersebut, dia langsung memanfaatkan kemampuan jiwa gerak void untuk bergerak dengan kecepatan luar biasa menuju lokasi itu. Tak lama kemudian, sebuah pusaran emas raksasa muncul di hadapannya. Pusaran itu merupakan gerbang simpul dunia yang digunakan untuk berpindah ke alam lain. Namun ketika Xiaoyan baru saja mendekat, beberapa aura kuat langsung menyelimuti dirinya. Sejumlah penjaga muncul dan menghentikannya dengan sikap sangat sopan. Salah satu dari mereka memberi hormat sambil berkata, "Wahai Dewa Atas, tanpa perintah dari Tianzun, Anda tidak diperbolehkan turun ke dunia bawah." Para penjaga itu jelas hanya menjalankan tugas. Mereka tidak menunjukkan permusuhan, melainkan tetap bersikap hormat kepada Xiaoyan. Namun Xiaoyan tidak berniat berdebat panjang. Dia hanya berkata dengan nada tenang namun tegas, "Apapun masalahnya, aku yang akan bertanggung jawab. Kali ini aku harus turun." Setelah mengatakan itu, Xiaoyan mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan ringan. Kekuatan yang keluar dari gerakan sederhana itu langsung membuat para penjaga terpental ke belakang tanpa mampu menahan diri. Tanpa ragu sedikit pun, Xiaoyan melangkah masuk ke dalam pusaran emas tersebut. Begitu tubuhnya masuk, dia merasakan tarikan ruang yang sangat kuat. Lalu sosoknya langsung menghilang dari tempat itu. Perjalanan antar dunia sebenarnya cukup merepotkan, tetapi Xiaoyan memiliki keuntungan besar. Dia telah memperoleh peta 9 surga alam dewa dari kitab Bayu, sehingga dia mengetahui dengan jelas lokasi setiap simpul dunia. Dengan memanfaatkan peta itu, dia terus berpindah dari satu simpul ke simpul lainnya. Saat dia melintasi berbagai dunia, pemandangan di sekelilingnya berubah dengan sangat cepat. Tak lama kemudian dia tiba di wilayah yang disebut tiga alam tengah. Tempat ini terasa sangat berbeda dibandingkan dengan tiga alam atas. Di sini aura kehidupan terasa sangat padat. Kota-kota besar berdiri di mana-mana dan banyak sekte kultivasi berkembang dengan kekuatan spiritual yang cukup kuat. Namun Xiaoyan segera menyadari satu hal. Walaupun jumlah kultivator di sini sangat banyak, sebagian besar dari mereka berada pada tingkat kekuatan yang lebih rendah. Dia bahkan tidak merasakan satupun aura keabadian dewa di wilayah ini. Karena tujuannya bukan di tempat ini, Xiaoyan tidak berhenti sedikit pun. Dia terus bergerak dengan kecepatan tinggi menuju dunia yang lebih bawah. Akhirnya dia mencapai wilayah yang dikenal sebagai tiga alam bawah. Begitu tiba di sana, perbedaan suasana terasa jauh lebih ekstrim dibandingkan sebelumnya. Xiaoyan kini berada di dunia ketujuh. Langit di dunia ini dipenuhi awan ungu pekat dan hujan beracun turun tanpa henti dari langit. Di seluruh wilayah itu, berbagai makhluk beracun berkeliaran bebas. Banyak di antara mereka memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Menariknya, justru di tiga alam bawah inilah Xiaoyan merasakan beberapa aura kuat. Bahkan terdapat keberadaan yang mencapai tingkat keabadian dewa. Namun Xiaoyan tidak memperhatikan mereka terlalu lama. Dia terus turun menuju dunia yang lebih dalam. Tujuannya sangat jelas. Jurang pasukan Xuanming berada di dunia paling bawah dan dia harus pergi ke sana. Saat memasuki wilayah ini, Xiaoyan menjadi jauh lebih berhati-hati. Meskipun racun yang menyelimuti dunia ini tidak cukup kuat untuk melukai dirinya, dia tahu bahwa kemungkinan besar terdapat kultivator racun yang sangat berbahaya yang mungkin bersembunyi di sini. Ketika Xiaoyan mendekati simbol kenaikan berikutnya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Di sekelilingnya terdapat banyak aura tersembunyi. Tiba-tiba sebuah suara dingin terdengar dari kegelapan. Dewa atas ini sepertinya berasal dari tiga alam atas, bukan? Ini adalah tiga alam bawah. Jika masuk sembarangan, nyawamu mungkin tidak akan tersisa.
Mendengar suara itu, alis Xiaoyan sedikit berkerut. Dalam sekejap, lebih dari 10 sosok muncul dari berbagai arah. Tubuh mereka terlihat aneh. Walaupun berbentuk manusia, tubuh mereka terlalu kurus dan memanjang secara tidak normal, membuat penampilan mereka tampak menyeramkan. Begitu muncul, mereka langsung menyerang Xiaoyan dari segala arah dengan kecepatan sangat tinggi. Xiaoyan hanya mengerutkan alisnya. Bahkan sebelum mereka berhasil mendekat, dia sudah mengayunkan sebuah pukulan dari kejauhan. Pum pum pum. Suara ledakan besar langsung mengguncang udara. Dari jarak ratusan zang, semua bayang hitam yang menyerang Xiaoyan langsung meledak, berubah menjadi kabut darah hijau beracun yang tersebar di udara. Setelah menyingkirkan mereka dengan mudah, Xiaoyan melangkah maju dan langsung memasuki simpul kenaikan. Namun tepat pada saat itu sesuatu terasa tidak beres. Tubuhnya tidak berpindah seperti yang seharusnya. Sebaliknya, sebuah rasa bahaya yang sangat kuat tiba-tiba muncul dalam hatinya. Ini palsu. Xiaoyan langsung menyadari bahwa simbol kenaikan itu adalah jebakan. Namun pada saat dia menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Seseorang telah sengaja menjadikan simbol dunia itu sebagai perangkap, menunggu mangsa datang dengan sendirinya. Dan sekarang Xiaoyan telah menjadi targetnya. Dalam sekejap, pusaran di bawah kaki Xiaoyan berubah menjadi cakar racun raksasa. Lumpur racun kental melonjak ke langit, lalu berubah menjadi puluhan tentakel racun hijau tua yang besar. Taring-taring mereka meneteskan racun yang bahkan mampu mengikis ruang itu sendiri. Mereka menyerang Xiaoyan dari segala arah sambil mengeluarkan suara mendesis menyeramkan. Pada saat yang sama, sebuah formasi penekan terbentuk di sekeliling Xiaoyan, sepenuhnya mengurungnya di dalam. Setiap tentakel racun yang dihancurkan Xiaoyan akan meledak menjadi lumpur racun. Namun tak lama kemudian akan kembali bangkit dan menyerang lagi. Di tengah situasi itu, terdengar suara tawa serak dari dalam racun. Hehehe, sudah lama tidak ada ahli dari 3 alam atas yang muncul. Bagus, bagus sekali. Bendera 10 racun milikku akan mendapatkan jiwa utama baru. Seorang lelaki tua kurus kering seperti mayat muncul perlahan dari dalam kegelapan. Dia mengenakan jubah yang sudah sangat usang dan compang-camping. Di tangannya terdapat sebuah bendera aneh dengan gagang dari tulang putih. Pada bendera itu terlihat banyak jiwa racun yang mengerikan menggeliat tanpa henti. Aura yang keluar dari tubuhnya menunjukkan bahwa dia telah mencapai tingkat keabadian dewa. Dia adalah seorang kultivator racun tingkat ketiga alam Jiuyan. Kekuatan utamanya bukan pertarungan langsung, melainkan menyusun jebakan mematikan. Dengan metode seperti itu, dia bahkan bisa membunuh lawan yang lebih kuat darinya. Matanya yang keruh penuh dengan keserakahan saat menatap Xiaoyan. Dia bisa merasakan bahwa tubuh Xiaoyan dipenuhi vitalitas luar biasa. Tidak hanya jiwanya yang sangat kuat, bahkan tubuh fisiknya pun sangat sempurna. Namun yang membuatnya heran adalah sikap Xiaoyan. Walaupun racun sudah mulai merambat ke tubuhnya, wajah Xiaoyan tetap tenang tanpa sedikit pun kepanikan. Bahkan sebaliknya, di matanya muncul senyum ejekan yang dingin. Xiaoyan berkata dengan nada meremehkan, sekedar kultivator racun tingkat ketiga yang hanya pandai bersembunyi dan menghitung seperti ini berani bertindak lancang. Dia kemudian melanjutkan dengan tenang. Di medan perang kekacauan, aku baru saja bertarung melawan kultivator racun tingkat keempat. Dibandingkan dengannya, racunmu ini sama sekali tidak layak disebut. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan langsung mengaktifkan pil racun di tubuhnya dan menggunakan api serta petir untuk menekan racun yang mencoba menyerangnya. Dari pengalamannya di medan perang kekacauan, Xiaoyan bisa langsung menilai bahwa racun yang digunakan oleh lawannya terlihat ganas, tetapi sebenarnya dangkal dan kasar dalam tingkat hukum racunnya. Tanpa ragu, Xiaoyan langsung mempersiapkan serangan balasan. Di tangannya muncul teratai api murka Buddha 3 warna dan teratai petir 3 warna. Dengan kekuatan tubuhnya yang luar biasa, dia memaksa kedua kekuatan itu menyatu menjadi satu. Pum pum pum. Gelombang energi dari proses penyatuan itu saja sudah cukup untuk menghancurkan semua tentakel racun di sekitarnya. Namun tujuan Xiaoyan bukan sekedar menghancurkan jebakan itu. Dia berkata dengan suara dingin, teratai guntur api. Setelah berkata demikian, di telapak tangannya muncul sebuah teratai 2 warna yang memancarkan aura kehancuran mengerikan. Ini bukan bentuk terkuatnya, karena Xiaoyan sengaja menahan kekuatannya. Baginya untuk menghadapi seorang kultivator racun seperti ini, serangan itu sudah lebih dari cukup. Dia lalu melemparkan teratai tersebut. Teratai kecil itu melayang berlahan, tetapi dalam sekejap membesar dan menutupi seluruh wilayah di sekitarnya. Melihat pemandangan itu, wajah lelaki tua kurus itu langsung berubah pucat. Dia merasakan ancaman kematian yang luar biasa. Dia mencoba melarikan diri dan bahkan berniat meledakkan seluruh cakar racunnya. Namun pada saat itu mata Xiaoyan tiba-tiba berkilat. Pedang jiwa penebas jiwa telah menyerang lebih dahulu secara diam-diam. Tubuh lelaki tua itu langsung membeku tanpa bisa bergerak. Untuk serangan seperti teratai guntur api, satu momen kelengan saja sudah cukup untuk menentukan hidup dan mati. Boom!
Ledakan besar mengguncang seluruh ruang. Pada saat ledakan terjadi, Xiaoyan sudah bergerak keluar dari area tersebut. Bahkan sebelum tubuh lelaki tua itu benar-benar hancur oleh ledakan, Xiaoyan merebut bendera racun tulang putih dari tangannya. Dia juga merobek tangan yang mengenakan cincin penyimpanan, lalu menendang tubuh lelaki tua itu langsung ke pusat ledakan. Api dan petir menyapu seluruh wilayah, menerangi langit gelap seperti siang hari. Setelah waktu yang lama, ledakan itu akhirnya mereda. Tubuh lelaki tua yang memang lemah itu hancur sepenuhnya, tidak menyisakan apapun selain sebuah jiwa yang menjerit dan mencoba melarikan diri. Namun Xiaoyan tidak membiarkannya lolos. Dia mengangkat bendera racun tulang putih yang baru saja direbutnya, lalu menyegel jiwa lelaki tua itu ke dalam bendera tersebut. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.